is my best friend. He'll be with me till the end. Day or night, he's always near. With Jesus, I've got no fear. No fear today, no fear tonight. Jesus is with me, holding me tight. No fear today, no fear, hooray. Jesus is my hero every day. Clap your hands, jump and say, Jesus is my hero, yay. Spin around and shout with glee, Jesus is the best for me. Jesus is my hero, yes he is. I love you, Jesus. Blow a kiss. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. 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 He's so good to me. I'll praise his name. 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 He's so good to me. I'll praise his name. 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 He's so good to me. So good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Baik, selamat sore. Semua sehat ya. Yuk, Bu Ari sapa satu-satu dulu. Semoga semangat untuk belajar sore hari ini ya. Mela sama Wanu, selamat sore. Sore. Iya, kalian di mana ya? Di rumah. Oh, di rumah? Oh, tak kira di hotel. Backgroundnya pinter banget ya. Ya, terima kasih Mela Wanu. Yang kedua, Raiga. Selamat sore. Kameranya mbok dibuka Kak, ben Bu Ari lihat. Nah, Mela sama Wanu pinter dibuka kameranya ya. Nigel hebat, kameranya dibuka. Nah. Yosi dibuka kameranya, Yos. Ya. Nara dibuka kameranya. Ayo, biar Bu Ari juga lihat masuk ngomong mukanya ditutup. Nah, ganteng-ganteng apa toh? Nigel, selamat sore Nigel. Selamat sore. Oke, ya kita mulai belajar kita hari ini ya. Terima kasih semangatnya meluangkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan mulai dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar, dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya sore hari ini kami dapat belajar dengan baik. Alat-alat, jaringan yang kami pakai, tolong Tuhan yang memberkati, sehingga acara belajar kami di sore hari ini berjalan dengan lancar. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Yuk. Kemarin terakhir masih ingat tidak tentang apa? Nggak usah cerita dari awal, terakhirnya saja. Apa nih, Gel? Lupa. Nigel dikumpul loh, kemarin catatannya Nigel dikumpul ke Bu Ari. Coba si Wano, Pamela, atau Raika, atau Yosi.
Nara, ayo, ingat nggak terakhir? Oh, ngerti. Aku udah tahu. Apa terakhir? Kayaknya yang itu loh, yang Musa dipanggil Yesus itu Kok yang Yesus belum ada. lewat dari malaikat itu. Ya, Ya, Musa dipanggil yang oleh kebakar itu. Tuhan. Ya, betul. Waktu Membebaskan bangsa Mesir kan? Ya, waktu Musa sedang mengembalakan dombanya, tiba-tiba ada semak yang terbakar. Nah, Musa diutus untuk kembali lagi ke Mesir. Nikel bisa di-mute dulu, nak. Bengong punyamu ya. Oke, ya. Nah, Musa diminta Tuhan untuk kembali ke Mesir, membebaskan bangsa Israel. Musa mau ndak awalnya? Coba cerita sedikit, Wano. Musa ketika pertama kali Tuhan minta untuk kembali ke Mesir, gimana reaksinya Musa? Enggak mau. Enggak mau. Terus Tuhan meyakinkan Musa. Nah, kamu mau aja, aku pasti menyertaimu. Ini loh buktinya. Buktinya apa yang pertama? Apa? Tongkat jadi ular. Pinter, tongkatnya dilempar lalu jadi ular. Nah, tetap enggak percaya. Ya toh, tetap enggak percaya. Enggak mau Tuhan, aku tetap enggak percaya, enggak mau ke Mesir lagi. Lalu, apa yang Tuhan lakukan? Tangannya terkena penyakit. Iya. Pinter banget ya, no. Ayo, ganti Bu Hari lihat cerita, no. Ya, pinter ya, Wanu ya. Betul. Jadi, tangannya kena sakit, dimasukkan lagi, sembuh lagi ya. Sampai pada akhirnya kesepakatannya dengan Tuhan, Musa berangkat dengan kakaknya yang bernama, ayo, siapa kakaknya Musa yang berangkat ke Mesir bareng Harun. Musa? Harun. Iki suaranya siapa iki? Oh, Raika. Pinter ya, ya, bersama dengan Harun. Nah, lalu hari ini kita lanjut cerita berikutnya. Mari kita lihat yang ada di layar. Kalau Musa sudah setuju berangkat sama Harun, maka berangkatlah mereka ke Mesir. Nah, hari ini judulnya, coba dibaca Mela. Baru mau dengar suaranya Mela. Musa dan Harun menghadap Firaun. Ya, Musa dan Harun menghadap Firaun. Ini kelanjutannya ya. Setelah yakin, mau disertai Tuhan, ditemani kakaknya Harun, maka Musa dan Harun berjalan dari Midian menuju ke Mesir. Sampailah dia di Mesir, kemudian menghadap Firaun. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat video berikut ini. Kita lihat videonya dulu ya. Belum, Bu. Sorry. Aku punya lagi. Baru error, Bu. Lagi error. Oke, nanti ya setelah video ini baru tampilkan lagi ya. Yuk, sekarang lihat dulu videonya. Nah, ini Bu. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapanku.
biar mereka bisa bikin perayaan. Hah, Oh, Gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Sudah ya, sampai sini dulu ya videonya. Jadi memang materi sore hari ini singkat ya nak ya. Tidak apa-apa, yuk kita bahas satu-satu yuk. Ini judul kita sore hari ini. Siapa ini yang berbicara ya? Aku Kenapa Nara? izin ke toilet ya, Bu. Ya, oke. Ada Jevan. Jevan, selamat sore. Selamat sore. Iya, Jevan sehat? Sehat. Sehat. Sudah mandi belum? Sudah. Sudah. Mau jalan-jalan enggak? Belum tanda. Iya. Yuk denger ke ceritanya Bu Ari dulu ya. Yuk lihat yang di layar nak. Coba lihat yang di layar. Itu ada gambar apa? Gambar apa itu? Hah? On. Ya, Firaun. Oke ya. Yuk lanjut. Sudah ya. Judulnya sudah ditulis ya. Berikutnya. Mari kita lihat berikutnya. Ya. Cerita sambungannya minggu lalu ya. Jadi setelah Musa menerima tawaran perintah Tuhan supaya kembali ke Mesir, maka Musa dan Harun telah sampai di Mesir dari Midian. Coba ditulis dulu. Musa dan Harun telah sampai di Mesir dari Midian. Sudah ya. Nah, berikutnya. Mereka sudah tiba di Mesir, baru mau masuk tanah Mesir, mereka dihadang oleh pengawalnya Firaun. Nah, berikutnya. Masuk ke berikutnya ya. Nah, setelah prajuritnya bilang ke Firaun, mau ndak ditemui oleh 2 orang gembala dari Midian? Nah, Firaun mengizinkan mereka untuk masuk. Maka Musa dan Harun bertemu dengan Firaun. Sudah ya. Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Firaun. Musa dan Harun diizinkan untuk masuk istananya Firaun. Nah, berikutnya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, setelah mereka sampai bertemu dengan Firaun, ya, apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun? Coba Raika dibaca yang ada di layar. Mereka menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun supaya bangsa Israel diizinkan mengadakan perayaan di padang gurun. Supaya bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari Mesir. Nah, kalau di video tadi Musa mengatakan, Harun mengatakan bahwa mereka datang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana reaksinya Firaun? Coba adakah yang tahu? Di video tadi sudah terlihat toh? Bagaimana reaksinya Firaun, Yosi? Kaget, marah. Kaget, marah. Ada lagi? Setelah kaget, marah, apa yang dikatakan Firaun tadi? Siapa Tuhanmu itu? Sehingga pesannya harus aku dengarkan. Sombong banget ya Firaunnya ya. Dia mengatakan nggak kenal Tuhanmu. Dan aku nggak mau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhanmu. Nah, dengan demikian, maka
Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sudah ya? Berikutnya, yuk lihat yang ada di layar yuk. Jevan lihat yang di layar ya. Nah, Firaun, hah? Mau ngomong apa Jevan ya? Yuk lanjut ya. Mela, yuk Mela dibaca nak yang ada di layar. Firaun tidak mengizinkan dan menambah beban kerja bangsa Israel. Ya. Jadi sederhananya Firaun menjadi semakin marah. Nah, kemudian bangsa Israel yang awalnya sudah ditindas semakin ditindas, semakin disiksa. Beban kerjanya ditambah. Nah, Firaun tidak mengizinkan dan menambah beban kerja bangsa Israel. Nah, yang semula kerjanya cuma 8 jam, jadi 10 jam. Nah, yang semula kerjanya cuma buat bangunan, diminta untuk buat bangunan yang baru lagi. Nah, karena beban kerjanya ditambah. Nah, berikutnya, sepertinya kita sudah mau selesai. Nah, bangsa Israel semakin ditindas di tanah Mesir. Yuk. Jevan lihat yang ada di gambar, nak. Jevan, coba itu gambar apa? Jevan, gambar apa itu? Bekerja. Bekerja. Pinter ya kamu ya. Bekerja. Bekerja buat apa itu, nak? Buat kedua buta. Oh. Apa Bu Ari nggak denger? Yuk, yang keras suaranya. Buat apa? Kedua gede. Kedua gede. Buat apa? Kedua gede. Bendungan? Buat bendungan yang gede. Oh, betul ya. Buat bendungan yang gede. Ya. Jadi Firaun semakin marah, beban kerjanya ditambah. Nah, berarti bangsa Israel semakin ditindas di Mesir. Sudah ya? Yuk, kita lanjut yuk. Nah, melihat reaksinya Firaun dan apa yang dilakukan oleh Firaun terhadap bangsanya, nah, yang ada di layar. Coba dibaca Nara. Nara? Nara. Kak Nara, coba dipanggil. Kan Nara. Malah Jevan sing manggil ya. Baik, yuk Nara belum terlihat. Nigel. Bisa dibaca Nigel? Bisa. Yuk, dibaca yuk. Musa sedih melihat bangsanya. Ia berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel. Ya, oke, terima kasih. Ya, Musa sedih melihat bangsanya semakin ditindas. Maaf Bu, internetnya. Ya, Musa sedih melihat bangsanya semakin ditindas. Nah, dia juga merasa bersalah karena Musa menghadap Firaun. Nah, maka bangsanya semakin ditindas. Kemudian apa yang dilakukan Musa? Bu, Ia berseru kepada aku Tuhan. Oh iya, kenapa nih, Gel? Bu Ari, aku salah nulis. Ya. Yang Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel, jadi Tuhan akan berjanji menolong bangsa Israel. Enggak apa-apa, maknanya sama ya. Bu Ari bisa pahami. Enggak apa-apa, enggak usah dirubah, boleh ya. Nah, Jevan, Bu Ari tanya Jevan lagi. Jevan, itu Musa sedang ngapain, Jevan? Itu Musanya digambar lagi ngapain Musanya? Berdoa. Iya, pinter berdoa. Jevan bisa berdoa? Bisa.
Ya, coba sambil nunggu kakaknya nulis ya. Bu Hari tanya Jevan ya. Aku udah selesai, Oh Bu. baik, sudah selesai. Yuk, kalau sudah selesai, mari kita lanjut ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan menjalankan perintahnya Musa menjalankan perintahnya Tuhan. Nah, kemudian ketika Musa sudah sampai di Mesir, ketemu dengan Firaun, Firaun menolak, tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, karena Firaun semakin marah, maka beban kerjanya ditambah. Bangsa Israel semakin ditindas ya. Kemudian bagian yang terakhir hari ini adalah Musa berseru kepada Tuhan ketika bangsanya semakin ditindas ya. Kita masuk di bagian kita yang terakhir. Hari ini singkat kita belajarnya ya. Anak-anak, ini Musa dan Harun menghadap Firaun yang pertama. Ya, karena tidak diizinkan, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita mau belajar bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun untuk kedua kalinya. Nah, jadi tidak mudah, tidak sekali langsung diizinkan. Nah, tapi Aku, Bu. Ya, baik. Yuk, kita lanjut ke apa pelajaran yang kamu dapatkan sore hari ini. Yang sudah resen pertama, Nigel. Mari, Nigel. Apa yang kamu dapatkan? Kita harus rajin berdoa dan berseru kepada Tuhan. Iya, betul, pinter. Rajin berdoa dan berseru kepada Tuhan. Musa sudah memberi contoh ya. Ketika dia mulai putus asa, bangsanya semakin ditindas. Tadi yang Musa lakukan adalah berdoa, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, Yosia. Berani. Berani, maksudnya gimana? Tadi dia berani menghadap Raja Firaun. Ya, betul. Musa dan Harun memiliki keberanian untuk menghadap Firaun. Meskipun ada peluang bahwa mereka akan ditolak, gitu ya. Tapi karena dia percaya penyertaan Tuhan, maka dia melakukannya. Meskipun ya akhirnya tidak diizinkan ya, tetapi ada keberanian untuk menghadap. Baik, sekarang berikutnya Nara. Apa yang kamu dapatkan? Aku nggak tahu ini udah atau belum, tapi harus selalu taat kepada Tuhan dan melakukannya dengan ikhlas. Ya, pinter, betul. Musa dan Harun diutus Tuhan ke Mesir. Nah, dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, pinter. Berikutnya, yuk, tinggal Mela, Wano, sama Raika. Yuk, kita tunggu ya. Ya, oke, Wano apa Mela dulu ini? Aku dulu. Oke, apa Wano? Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Iya, pinter. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Bagaimana jawaban Tuhan terhadap seruan umatnya? Besok ya, minggu-minggu berikutnya akan kita pelajari. Mela. Kayaknya minggu besoknya itu kayaknya Tuhan mengirim 10 tulah. Pinter ya. Besok ya, besok kita belajar itu. Pelan-pelan dulu ya. Oke, yuk Mela. Tuhan menolong ketika umatnya dalam percobaan. Iya, yang dicobai siapa di sini Mela? Bangsa Israel. Iya, pinter. Bangsa Israel ditindas, dicobai gitu ya. Mereka berseru kepada Tuhan. Berdoa, Jevan. Oh, Jevan, sekarang Jevan. Oke, ayo Jevan. Apa Jevan? Ayo diulangi lagi Jevan. Lari. Oke, terakhir Raika. Ayo Kak. Harus selalu percaya kepada Tuhan. Piye contohnya piye percaya kepada Tuhan? Apa yang dilakukan Musa dan Harun? Meminta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel. Ya, oke, pinter ya. Baik, anak-anak yang kalian sebutkan tadi betul semua ya. Nanti dilengkapi kalau di layar tidak ada ya. Mari kita lihat. Oke, hari ini
Kita belajar bagaimana mencontoh sikapnya Musa. Ya, kalau kita jadi Musa, Kok nggak ada satunya? cukup satu ini dulu enggak apa-apa, Nak. Nanti ditambah jawaban-jawaban temanmu tadi boleh. Ya. Oke. Oke. Ya, kalau kita jadi Musa, ya tentu ada perasaan sedih, ya, kemudian putus asa, takut, itu ada. Karena dia sudah menghadap Firaun tapi ditolak. Kemudian yang kedua, Musa menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel semakin ditindas. Ya, kalau kita berada di posisi Musa, berarti keadaan kita tidak baik-baik saja. Ya, Musa pun juga sedih, keadaannya tidak baik. Nah, dalam kehidupan kita sering toh menghadapi situasi yang tidak baik, menghadapi banyak masalah. Ya, nah, kita contoh Musa, yang dia lakukan adalah berseru pada Tuhan. Nah, sekarang coba Bu Ari tanya satu-satu. Masalah-masalah yang sering kamu hadapi itu seperti apa contohnya? Coba Yosi dulu yuk. Ujian. Oke, Nara ujian. Ujian itu Ujian tuh. Siswa ujian. Ya, ujian itu sebuah masalah bagimu. Oke, ada lagi? Apa Yos masalah yang biasa muncul Yos? Kalau hari ini sih sama ya ujian. Oh, sama ujian. Oke, Wano, Mela. Kadang kamu mengalami permasalahan apa? Sama-sama. Sama juga, ujian kabeh. Raika, ini mesti beda dewe iki Raika. Apa kah? Kak beda. Apa? Apa doang? Apa doai? Ada Kak. Apa doai ujian, ya. Ujian merupakan sebuah masalah yang kalian hadapi. Yuk kita belajar dari Musa ya. Berseru, datang kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan, ya. Tapi tidak hanya sekedar berseru dan minta tolong sama Tuhan loh ya. Bagianmu harus dilakukan dengan baik. Apa bagianmu? Mengucap syukur. Belajar, betul. Bagianmu Kan sebelum permohonan itu harusnya doa syukur dulu buat Tuhan baru. Oke, ya bersyukur kepada Tuhan karena diberi sehat, masih bisa memiliki waktu untuk ujian gitu ya. Nah, tapi bagianmu harus dilakukan yaitu belajar ya. Tuhan pasti akan tolong ketika dia melihat ada usaha dari dirimu. Nah, mumpung masih ada waktu ya, yang sudah ujian selain Nara siapa? Atau mulainya besok Senin semua? Senin. Ya. Wanu kapan mulainya? Rabu. Rabu kemarin Rabu kemarin atau Rabu depan? Rabu depan. Oke, berarti masih ada waktu ya. Masih ada waktu buat belajar. Yosi? Senin. Raika? Nanti kira kemalan ki. Selasa. Selasa, ya. Beda-beda enggak apa-apa ya. Berarti masih banyak kesempatan untuk belajar. Yuk berseru kepada Tuhan, minta tolong pada Tuhan ya. Tetapi jangan lupa bagian kita juga harus dilakukan. Baik, anak-anak ini yang kita pelajari sore hari ini ya. Tidak terasa loh kita sudah 1 tahun, hampir 1 tahun. Mulai Januari kita setiap Sabtu kelas belajar online seperti ini ya. Sekarang sudah di bulan November terakhir. Nah, anak-anak, karena bulan Desember, Nara resen kenapa, Nak? Oh iya, lupa aku matiin. Oke, baik. Nah, coba diperhatikan ya sebelum kita tutup. Bulan Desember itu kan masa ujian, lalu masa Natal, banyak sekali latihan-latihan, kegiatan-kegiatan di gereja. Maka untuk tahun ini kita ketemu online hari ini terakhir ya Nak ya. Ya, selama bulan Desember nanti setiap Sabtu diganti dengan evaluasi apa yang sudah kita pelajari dari kitab Kejadian. Kan satu kitab sudah kita selesaikan toh dari Kejadian 1 sampai yang terakhir. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan selama
di bulan Desember setiap Sabtu. Nanti silahkan kalian jawab pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya nanti akan dikirim dalam bentuk via link. Ya, nanti tinggal kalian pencet linknya, lalu silahkan dikerjakan. Oke, paham ya? Ya, jadi nanti setiap Sabtu sore, mulai minggu depan, kita tidak ketemu online seperti ini, ya. Tetapi ada link soal yang nanti akan dibagikan lewat orang tuamu atau lewat kamu ya, di grup sekolah minggu. Nanti tinggal kalian pencet, lalu silahkan dikerjakan sampai selesai. Ya, boleh buka Alkitab boleh, kalau lupa ya. Kan sudah belajar. Coba di kitab Kejadian kita belajar apa saja? Aku dikumpulin semua. Apanya, Nak? Catatannya. Aku dikumpulin semua kertasnya Ya, ya. nanti buka lewat Alkitab ya. Sekalian belajar baca Alkitabnya lagi. Dari Kejadian 1 sampai selesai ya. Tapi tidak terus 1 sampai selesai sekali pertemuan, tidak ya. Kemarin sudah dibagi. Pertemuan pertama minggu depan itu tentang sejarah penciptaan dan manusia jatuh dalam dosa. Itu saja. Lalu minggu berikutnya atau Sabtu depannya kita belajar tentang Nuh dan Abraham. Nah, nanti kalian kerjakan soalnya. Hanya sekitar Nuh dan Abraham. Sabtu depannya kita belajar tentang Yakub dan Yusuf. Ya, nanti soal-soalnya sekitar itu. Oke, ada pertanyaan? Udah nggak kerasa sampai Iya, sudah nggak terasa, sudah 1 tahun loh ini. Kalau di catatannya Bu Hari ini sudah pertemuan ke-40. Sudah 40 kali kita bertemu seperti ini ya, nggak terasa. Oke, tapi kok yang videonya di YouTube kok dimatiin ya? Apanya yang dimatiin, Nak? Maksudnya yang di YouTube kok udah nggak ada lagi teriaknya? Oh, ada, sudah Bu Hari upload semua. Ya, betul, Ligel ngikuti ya. Kemarin Bu Hari tidak sempat ngupload per pertemuan gitu ya, tapi terus minggu lalu dan minggu ini sudah tak pasang semua ya. Gitu ya, Nak ya, enggak apa-apa. Kita 1 bulan Desember mengerjakan soal dulu, lalu diberi sehat, diberi kuat. Besok bulan Januari tahun 2026 kita lanjut ke kitab-kitab berikutnya ya. Masih banyak loh Alkitab yang belum kita pelajari ya. Baru dapat 2 kitab, keluaran aja belum selesai ya. Yuk, oke, ada pertanyaan kah? Oh ya, titipan nanti yang nilainya paling bagus itu akan dapat hadiah setiap minggunya. Ya, nggak tahu hadiahnya apa, baru juga nggak tahu. Kan itu kamu mengerjakan hari Sabtu, nanti hari Minggu hadiahnya akan diberikan kepada anak yang meraih nilai tertinggi, gitu ya. Nah, nanti aplikasi yang dipakai Quizzes ya, Nak. Pernah pakai toh? Ya, tidak perlu install kok itu. Ya, tidak. apps too easy. Ya, easy, betul. Tidak perlu nginstal, langsung pencet aja linknya, lalu silakan dikerjakan, kemudian dikirim ke Bu Ari. Gitu ya. Oke, terima kasih semangatnya ya. 1 tahun tidak terasa kita terus bersama, diberi sehat, diberi kuat, belajar tentang firman Tuhan. Ya, oke. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, mari kita tutup pertemuan kita sore hari dengan berdoa. Yang berdoa adalah Raika. Yosi. Raika. Yosi. Kemarin aku udah. Oh iya, maaf, baru lupa. Raika itu kemarin ya. Berarti hari ini adalah Yosia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk berkat untuk hari ini. Hari ini kami bisa menyelesaikan setia pada ini Tuhan. Berkatilah kami untuk melanjutkan aktivitas kami di kemudian hari. Terima kasih sekali. Amin. Amin. Terima kasih. Sehat semangat ya. Jangan lupa besok Sabtu kerjakan ya. Besok Sabtu kerjakan tugas dari Bu Ari ya. Oke. Yuk, Tuhan berkati.